Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi belajar seru bareng Bu Guru. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pada kesempatan kali ini Bu Guru akan membacakan teks informasi yang membahas mengenai energi listrik di era globalisasi. Teks yang Ibu akan bacakan itu ada erat kaitannya dengan pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5 di halaman 70 sampai 71 di buku kalian, atau seperti yang terlihat di layar berikut ini. Baik anak-anak, sekarang simak dengan teliti teks yang akan Ibu Guru bacakan. Listrik merupakan hal yang penting bagi manusia di era globalisasi ini, karena banyak produk yang menggunakan listrik untuk dapat menyala. Menurut penelitian pada tahun 2016, sekitar 87% penduduk dunia menggunakan listrik, dan hanya 13% yang tidak mempunyai akses listrik. Bagaimana peran listrik di era global? Ayo kita diskusikan bersama. Sumber daya energi, salah satunya listrik, berkontribusi pada globalisasi dunia karena dapat menciptakan keterkaitan yang kuat antar negara. Listrik berperan sangat penting di era globalisasi ini karena merupakan sumber energi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Listrik adalah sumber energi utama manusia untuk menyalakan berbagai produk global dan juga jaringan internet untuk menghubungkan manusia. Pada gambar yang ada di halaman 70 buku kalian, di suatu rumah ada beberapa ruangan yang semuanya menggunakan sumber energi listrik. Di ruangan yang pertama, yaitu di ruang tempat tidur di kamar, ada 3 benda yang menggunakan energi listrik. Di antaranya lampu kamar, kemudian lampu belajar, dan lampu tidur. Tiga-tiganya menyala bersamaan. Kemudian ada lagi di ruangan berikutnya ke samping, yaitu ruang kerja. Ada juga aliran listrik yang digunakan, yaitu pada lampu ruangan dan juga komputer. Kita turun ke lantai bawah, ada di ruang keluarga atau bisa juga di ruang tamu. Di sini ada aliran listrik yang digunakan untuk lampu ruangan, kemudian radio. Ada juga kipas angin dan televisi yang menyala bersamaan. Tetapi di ruangan yang ketiga ini tidak ada yang menonton, tidak ada juga yang mendengarkan musik, ya. Sehingga tidak ada orang di ruangan tamu ini. Kita bergeser ke sebelah kiri, yaitu ada dapur. Di dapur ini listrik digunakan pada lampu ruangan, kemudian kulkas, microwave, dan blender. Ya. Di situ ada ibu-ibu yang sedang memasak. Kemudian kita bergeser lagi di kamar mandi, ya. Di situ ada aliran listrik yang digunakan untuk lampu ruangan dan juga hair dryer. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat ruangan mana yang boros listrik, ya. Kita bisa lihat di kamar itu ada 3 lampu yang menyala bersamaan.
Ditambah ada seorang anak yang sedang mendengarkan musik. Dia juga memerlukan listrik ya. Tadi belum disebutkan di situ. Menurut kalian di ruang kamar ini kira-kira apakah sudah hemat atau pemborosan listrik? Ya, tentu saja ini adalah pemborosan listrik ya. Karena seharusnya cukup dengan satu lampu saja yang menyala. Tetapi di sini ada 3 lampu menyala. Nah, kemudian jika di ruang kerja sudah efisien ya penggunaannya, karena ada seorang ayah yang bekerja menggunakan komputer dan membutuhkan pencahayaan lampu ruangan. Kemudian kita lihat di ruang tamu, apakah di sini sudah hemat listrik? Tentu saja belum ya. Karena di ruangan ini tidak ada seorang pun yang menonton televisi atau mendengarkan musik atau mendengarkan radio. Dan tidak ada juga yang menggunakan kipas angin. Tetapi semua menyala. TV menyala, kipas angin menyala, lampu menyala, dan radio juga menyala. Artinya di ruangan ini pun terjadi pemborosan listrik. Kemudian di dapur itu kita lihat tidak ada pemborosan listrik ya, karena di situ ibu sedang memasak. Mungkin dapurnya gelap, jadi membutuhkan penerangan. Tetapi di situ blender tidak digunakan sehingga tidak butuh listrik, dan microwave-nya juga tidak digunakan karena tidak ada indikator menyala. Mungkin hanya kulkas ya yang membutuhkan listrik, dan itu memang untuk mengawetkan makanan yang ada di dalamnya. Kemudian di kamar mandi juga sudah efektif karena di kamar mandi mungkin butuh penerangan, dan pada saat yang bersamaan ada seorang gadis yang sedang mengeringkan rambutnya selesai mandi. Nah, anak-anak, untuk pertanyaan yang nomor 3 itu kita ganti. Menurutmu apakah dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah itu kita ganti dengan hidup boros listrik di rumah ya. Kira-kira dampaknya apa? Nah, kita pasti sudah pernah merasakan yang namanya membayar listrik ya, terutama orang tua kalian. Apabila kita menggunakan listrik secara berlebihan, seperti yang ada di rumah pada gambar tersebut, maka dampak yang sangat terasa adalah pembayaran tagihan listrik membengkak. Yang seharusnya bisa hemat, maka tentu saja ini akan menambah biaya pengeluaran untuk membayar listrik ya. Kemudian jika kita menggunakan listrik secara berlebihan atau tidak tepat guna, maka bisa terjadi konsleting listrik. Misalnya pada satu terminal listrik atau biasa kita sebut dengan saklar atau colokan listrik itu ya, itu bisa kita gunakan lebih dari satu, maka di situ rentan terjadi konslet listrik ya. Nah, menurut anak-anak, mengapa kita harus menerapkan hidup hemat listrik? Tentu saja agar menghemat pengeluaran. Yang pertama ya. Nah, yang berikutnya untuk menghemat sumber daya alam, karena listrik itu menggunakan sumber daya alam yaitu batu bara ya. Nah, jika batu bara terus dieksploitasi untuk menghasilkan energi listrik, maka lama-kelamaan akan habis. Dan kita harus mencari energi alternatif lainnya untuk menggantikan listrik. Maka dari itu, jika kita menjadi orang yang cerdas, maka kita bisa menggunakan keilmuan kita untuk mencari energi alternatif pengganti batu bara sebagai
sumber dari pembangkit tenaga listrik. Misalnya dari energi sinar matahari ya, atau tenaga surya. Nah, sekarang sudah mulai dikembangkan penggunaan energi tenaga surya ini di atap-atap rumah sehingga bisa menghasilkan energi listrik dari cahaya matahari. Tetapi biayanya masih cukup mahal sehingga belum bisa diproduksi secara massal. Kemudian bagaimana sikap hidup hemat kita di rumah untuk menghemat listrik? Kalian pasti sering dinasihati oleh orang tua kalian jika selesai menonton TV maka harus dimatikan. Kemudian jika lampu kamar tidak digunakan maka harus kita matikan. Kemudian pada saat mau tidur kita redupkan lampu kamar kita atau kita ganti dengan lampu dengan watt yang kecil sehingga kita bisa menghemat listrik. Pasti kalian sudah tahu bagaimana cara kita untuk menghemat listrik di rumah. Ya. Nah, di sini diminta untuk memberikan 3 contoh, tetapi Bu Vidya meminta anak-anak untuk memberikan 2 contoh saja. Seperti pertanyaan yang ada di Google Classroom. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran yang bisa Ibu berikan. Semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan dari nomor 1 hingga nomor 5. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan.